Selamat malam, Bapak Ibu Jemaat sekalian. Malam ini kita akan mengadakan ibadah keluarga. Ibadah keluarga akan kita mulai. Selamat malam, umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa karena telah memimpin kita melewati hari demi hari dengan selamat. Kini bersama keluarga, kita menghayati persekutuan bersama Tuhan. Dalam perjalanan hidup, kadang-kadang kita kehilangan arah dan tidak tahu kemana harus melangkah. Kita bingung dan kalut. Di saat itulah kita membutuhkan Roh Kudus menuntun hidup kita. Kita perlu datang kepadanya dalam doa dan mengikuti petunjuknya. Taatilah tuntunan Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Maka kita akan dijauhkan dari hal-hal yang tak berkenan dalam hidup ini. Ikuti dan andalkanlah Roh Kudus sebagai penunjuk arah hidup kita. Pimpinannya tidak pernah salah, selalu membawa sukacita. Marilah kita awali ibadah menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih-Nya besar atas kita. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Berdoa dan jaga supaya jangan menggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarnya imanmu yang teguh. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, yang kami puji, sembah, dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena hari demi hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Engkau melihat semua kekurangan dan kelemahan kami, dan Engkau juga mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena pada kesempatan hari ini kami mau menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan, dan kuduskanlah ibadah kami dari awal sampai akhirnya, serta karuniakan Roh Kudus-Mu yang akan meyakinkan kami akan berkat yang kami terima melalui ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita membacakan litani Mazmur, terambil dari Mazmur 51 ayat yang ketiga sampai dengan 15 secara responsoria. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku. Dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau,
terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa. dan melakukan apa yang kau anggap jahat, Supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu. bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku akan menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Dan perbaikilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu. Dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu. Dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Ajarlah ku kenal anugerah-Mu, sinarilah dengan terang wajah-Mu, hapuskan dosaku, diami hatiku, kiranya ku tetap bersama-Mu. Selamat malam, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita membaca Alkitab pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dan kini kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang ya Tuhan pada malam hari ini dalam rangka ibadah rumah tangga yang dilakukan oleh Gereja GPIB Bukit Muria ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan Roh Kudus kepada kami dan juga pada jemaat yang akan mendengarkan renungan ini yang akan kami sampaikan pada malam hari ini. Ya Tuhan, bersabdalah, kami telah siap mendengarkan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 16 dari ayat 4 sampai dengan 10. Paulus menyeberang ke Makedonia. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia,
Karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintas Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada orang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah ke mari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada malam hari ini adalah menyampaikan keputusan. Harapan jemaat terhadap para pelayan yang memimpin gereja Tuhan ialah adanya sikap yang saling menopang dan membangun persekutuan yang baik. Saudara-saudara sekalian, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan rasul dan penetua dari Yerusalem atas ajaran Kristus. Saudara-saudara sekalian, tentu di dalam menyampaikan ajaran-ajaran ini juga mempunyai tantangan-tantangan di dalamnya. Antara lain adalah tantangan bersama Barnabas dan Silas. Dan walaupun mereka akhirnya bisa sama-sama mengajarkan dengan baik. Tapi namun demikian, saudara-saudara sekalian, disinilah peranan Roh Kudus, peranan Roh Allah dalam menyampaikan ajaran-ajaran tersebut. Ajaran-ajaran tersebut bukan daripada keinginan pribadi daripada Paulus, bukan keinginan daripada siapapun yang menyampaikan, tapi dia adalah keinginan daripada Roh Kudus untuk menyampaikan ajaran-ajaran yang telah diputuskan oleh para rasul dan juga para panitia di Yerusalem itu. Mereka juga pergi ke tempat-tempat yang akan menyampaikan ajaran itu. Mereka juga mendapat tantangan-tantangan di sana. Dan mereka juga harus memahami keinginan atau apa yang akan disampaikan kepada masyarakat yang akan meningkatkan keimanannya terhadap ajaran Kristus. Nah, disinilah saudara-saudara sekalian, kalau kita lihat, tidak semua hal-hal itu yang disampaikan oleh Paulus, yang disampaikan oleh Silas, juga kadang-kadang ada pertentangan di dalamnya. Yang satu menginginkan demikian, yang satu menginginkan demikian. Di sini apa yang terjadi? Terjadi adalah ikut sertanya Roh Allah, Roh Kristus, Roh Kudus untuk memberikan guidance, untuk memberikan kekuatan, untuk juga menyampaikan hal-hal yang berkenan di hati Tuhan, ajaran-ajaran tersebut. Karena kita tahu bahwa dalam ajaran ini juga tidak bisa kita menginginkan sendiri. Nah, oleh sebab itu Roh Kudus yang sangat berperan aktif di dalam kemanapun mereka. Nah, oleh sebab itu di dalam perjalanan sejarahnya, Paulus dan Silas menyampaikan ajaran-ajaran ini selalu berpedoman kepada apa yang diinginkan oleh Allah.
Karena seperti ketahui, tanpa ada prinsip-prinsip yang dia pegang dalam pengajaran ini, maka akan terjadi gesekan-gesekan. Seperti saya sampaikan tadi, Paulus dan Barnabas masing-masing memegang prinsip sehingga muncul perselisihan yang tajam antara mereka. Perselisihan itu terjadi perjalanan penginjilan yang kedua dilakukan oleh Rasul Paulus. Nah, saudara-saudara sekalian, disinilah peranan daripada Roh Kudus, disinilah peranan daripada Allah untuk sampai mereka kepada hal-hal yang diinginkan oleh Kristus dalam menyampaikan ajaran ini. Nah, tuntunan daripada Roh Kudus ini sangat punya peranan penting. Punya peranan penting. Bukan hanya menyampaikan ajarannya, tapi juga termasuk tempat-tempat di mana mereka akan menyampaikan ajaran itu. Tidak diperkenankan oleh Tuhan, misalnya seperti yang akan menyampaikan tempat-tempat tertentu. Tuhan mengatakan jangan ke sana. Tuhan mengatakan bukan di sana. Tapi Roh Kudus mencegah mereka ke sana. Nah, inilah Roh Kudus yang mencegah mereka memberikan Injil di Asia sepertinya. Dan berarti Allah tidak menghendaki dan tidak meluluskan Paulus dan Silas dalam perjalanan lebih lama di tanah Frigia seperti disampaikan di sini. Nah, apa artinya saudara-saudara sekalian? Bahwa demikian juga kehidupan kita. Di dalam para hamba-hamba Tuhan, majelis jemaat, dan selalu di dalam kehidupan keagamaan kita. Bagi orang-orang percaya, bahwa posisi yang paling penting adalah bahwa Roh Kudus selalu bersama-sama kita. Bila Roh Kudus bersama-sama kita, saya kira tidak ada hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh kita sebagai orang-orang percaya. Jadi bukan kehendak kita, bukan untuk apa yang kita lakukan, bukan hanya kemampuan kita. Oleh sebab itu saudara-saudara, kemampuan kita tanpa ditopang oleh kekuatan Roh Allah, Roh Kristus, saya kira tidak ada artinya. Inilah pentingnya saudara-saudara sekalian kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Paulus dan Silas untuk mengajarkan ajaran Kristus di mana mereka ditugaskan pada saat itu. Nah, ini yang sangat penting di dalam kehidupan ini. Tantangan-tantangan kehidupan tentu seperti antara tadi Barnabas dan segala macam itu juga terjadi dalam kehidupan kita hari. Apakah di dalam keluarga sendiri, di dalam masyarakat yang lebih kecil, atau di dalam masyarakat yang luas. Ini tantangan-tantangan. Tapi bagaimana menjadi tantangan ini menjadi persamaan. Tantangan ini menjadi persamaan, saling bisa memberikan adalah dengan Roh Kudus berakar ini di dalam diri kita. Nah, saudara-saudara sekalian, keputusan-keputusan ini juga tentu seperti yang kita digambarkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengalaman daripada kami sendiri, pribadi sendiri yang pernah menjadi seorang anggota MPR pada saat itu, bagaimana kita menyampaikan keputusan-keputusan sidang MPR. Kita sampaikan kepada masyarakat. Kita gambarkan apa terjadi di persidangan. Apa substansi yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Apa substansi yang akan dilaksanakan oleh negara. Dan apa tugas dan tanggung jawab oleh masyarakat. Nah, ini saya kira sama bahwa penyampaian keputusan-keputusan yang dilakukan oleh para Rasul dan penetua itu adalah dalam rangka memperkuat keimanan kita. Demikian juga hal-hal yang saya sampaikan tadi. Bagaimana akhirnya masyarakat mengerti. Bagaimana masyarakat ikut serta partisipasi dalam hal-hal yang telah diputuskan tadi. Demikian juga kita sebagai orang percaya dalam pelaksanaan daripada keputusan-keputusan itu. Itu adalah hasil daripada kekuatan Roh Kudus. Kita tahu bahwa baru-baru ini gereja GPIB melakukan sinode. Tentu ada keputusan-keputusan. Keputusan-keputusan ini akan disampaikan
mulai dari tingkat sinode sampai ke jemaat yang paling bawah. Nah, tentu keputusan ini juga pasti akan memberikan sesuatu gambaran tentang kehidupan kegerejaan. Tapi saudara-saudara ingat bahwa apabila Roh Kudus tidak di dalamnya, apabila Roh Kudus tidak berkenan di dalamnya, saya kira keputusan-keputusan itu tidak ada artinya. Oleh sebab itu saudara sekalian, keputusan-keputusan apapun itu harus atas Roh Kudus. Nah, dengan demikian apa yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan adalah bahwa kita tergantung atau menggantungkan diri, menyampaikan dan bergantungkan diri kepada kekuatan Allah. Nah, namun demikian dalam perjalanan yang terjadi ini, itu tentu seperti saya sampaikan, tantangan-tantangan di dalam kehidupan, tantangan-tantangan di dalam, dan perselisihan. Tapi kita yakin dan percaya dengan Roh Kudus ada di diri kita masing-masing, di diri jemaat, di diri seluruh orang-orang percaya, maka keputusan-keputusan meningkatkan keimanan kita itu akan terjadi, saudara-saudara saya. Inilah saudara sekalian, inti daripada apa yang dilaksanakan oleh Paulus, Silas, dan lain sebagainya untuk meningkatkan keimanan kita dan meningkatkan keimanan di seluruh atas ajaran-ajaran Kristus. Nah, saudara sekalian, dalam hal ini kami yakin dan percaya dengan kita ikut sertakan diri kita dengan kekuatan Roh Kudus, Roh dari Allah, semua saya kira apa yang kita atas kemauan kita, atas keinginan kita, dengan Roh Kudus di dalam diri kita, ini akan dapat kita laksanakan sesuai dengan apa yang telah diajarkan kepada orang-orang percaya dan kepada kita. Demikianlah saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kristus memanggil diriku, juga mengutus dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Mari semua ikutlah, memberikan diri padanya. Jadilah Allah dalam tangan Tuhanmu. Pergi ke seluruh dunia, nyatakan kasih Tuhanmu, supaya dunia pun percaya padanya. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Kristus, setelah tadi kita mendengarkan bagian daripada firman Tuhan, maka marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, bahwa Engkau telah melalui hamba-Mu telah menyampaikan firman pada malam hari ini. Di mana bukan karena kekuatan kami, bukan karena keinginan kami, tapi adalah karena keinginan-Mu melalui Roh Kudus-Mu. Bapa di sorga, banyak tantangan dan hambatan di dalam perjalanan hidup ini. Seperti Paulus dan pengkhotbah atau juga pengajar-pengajar lainnya.
untuk menyampaikan ajaran Kristus yang tentu mendapatkan hambatan yang berbagai pihak. Tapi kami yakin dan percaya seperti yang disampaikan di dalam firman Tuhan, Roh Kudus selalu ikut serta mengambil bagian, membimbing, dan membawa untuk meningkatkan iman orang-orang percaya. Demikian juga kami ya Tuhan, orang-orang percaya, kami yakin dan percaya Tuhan dan dengan Roh Kudus-Mu tidak akan melepaskan kehidupan kami satu dengan lain di dalam keluarga, di dalam persekutuan keluarga, di dalam persekutuan jemaat, dan di dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat. Ya Tuhan Bapa di surga, kami datang ke bersembah sujud ya Tuhan. Setelah kami mendengarkan khotbah-Mu yang itu Tuhan, maka kami datang bersembah kepada-Mu ya Tuhan. Kami banyak tantangan-tantangan di dalam kehidupan ini. Banyak masalah-masalah di dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk kami. Untuk kami selalu terus-menerus bersama-sama Tuhan untuk mengarungi kehidupan ini. Tuhan Bapa di sorga, pada malam hari ini, kami datang berdoa untuk anak-anak kami, untuk keluarga kami, untuk anak-anak yang masih di dalam pendidikan dengan segala pertarungan atau keadaan yang Engkau masih tahu sendiri Tuhan. Apalagi saat-saat ini kami masih dalam ikut serta merasakan akibat daripada pandemi COVID-19 ini. Yang kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan kami. Kami percaya bahwa Tuhan akan segera untuk bisa menyembuhkan segala-galanya yang berhubungan dengan kehidupan ini, khususnya dalam kesehatan. Karena kami percaya Roh Kudus selalu ada di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami berdoa untuk anak-anak, untuk yang masih bersekolah, untuk para pemuda, untuk para lansia, untuk para ibu-ibu, untuk para bapak-bapak dan lain sebagainya yang ikut dalam kehidupan ini Tuhan. Berikan kekuatan dan sukacita kepada mereka, khususnya mengarungi kehidupan ini Tuhan. Banyak tantangan yang kami hadapi di dalam saat-saat ini. Apakah di dalam ekonomi, di dalam kemasyarakatan, dan hal-hal lain yang tidak berkenan kepada-Mu Tuhan. Lepaskan diri kami ya Tuhan. Kami yakin dengan seperti yang disampaikan di dalam khotbah malam hari ini, Roh Kudus yang selalu bersama-sama kami. Pada saat ini juga kami berdoa untuk para jemaat yang sedang sakit, Ibu Kamelia Luntungan, Bapak Robert Barus, Saudara Rusella Samahu, Ibu Irma Siaan, Ibu Agatha Sitompul, Ibu Popi Rompas, Ibu Reta Rompas, Ibu Elisa Tarore, Ibu Katrin Worang, Bapak Sukaryanto, Ibu Margareta Paat, Ibu Else Sot Oroh, Saudara Jimmy Malawau, Ibu Tilan Malawau, Ibu Meske Sujadi, Ibu Yuliana Tung, Mas Niari Pasaribu, Ibu Saudara Henry Karl Kemal, Ibu Sinte Haulusi, Ibu Umi Sihombing, Ibu Keti Mamesa, Ibu Ningsi Sariwating, Bapak Jimmy Mamesa, Ibu Nurwati Sipahutar, Ibu Ernawati Bambang, Ibu Heni Maringka, Bapak Mas Sariwat, Penatua Faredi Marentek, Ibu Suharningsih Damanik, Ibu Asmarawati Hutagaol, Ibu Malingkas,
Bapak Aipasa, Bapak Mayo Tanasela, Ibu Heni Simarmata, Ibu Poniman, Ibu Poni Boylan, Ibu Sumiati Mambu, Ibu Krismiati Siaan, Ibu Sri Poli, Bapak Cornelis Henok, Ibu Suse Peters, Ibu Ninengah, dan Ibu Evimati Putih Nunumete. Ya Tuhan, kami serahkan kepadamu kekasih kami yang sedang berbaring sakit, yang dengan pemulihan tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan akan bisa dapat memberikan kekuatan dan juga pengobatan sebagai tabib, segala tabib yang Engkau bisa lakukan, Tuhan. Kami yakin dan percaya dengan kekuatan yang Engkau berikan melalui Roh Kudus-Mu. Saudara-saudara kami dalam keadaan sakit ini akan bisa pulih kembali. Karena Engkaulah berkuasa atas keseluruh kehidupan kami. Oleh sebab itu dengan sembah sujud kami Tuhan, hamba-Mu datang kepadamu untuk memberikan hidup ini kepadamu Tuhan. Karena Engkaulah yang akan selalu menjaga kami di dalam kehidupan ini. Ya Tuhan Bapa di sorga, pada malam hari ini juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Mulai dari presiden sampai aparat yang terbawah, mulai dari anggota legislatif, yudikatif, yang semua dalam rangka untuk membangun bangsa dan negara ini. Kami yakin dan percaya dengan keikutsertaan Bapa di sorga, juga Bapa Allah dan Roh Kudus, semua apa yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan kami bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan keinginan dan kebutuhan daripada rakyat yang dipimpinnya. Kami juga berdoa untuk majelis jemaat yang ada di Muria, khususnya mulai KMJ, Ibu KMJ, pendeta-pendeta jemaat, dan juga pelaksana-pelaksana apapun yang dilaksanakan di dalam kegiatan gereja ini. Dengan demikian semua terpenuhi apa diinginkan oleh jemaat. Seperti orang-orang percaya terhadap apa yang akan dilaksanakan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu bersama-sama mereka. Ini adalah doa kami yang Tuhan, yang kami sampaikan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan sambil mengingat firman Allah. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. 2 Korintus 8 ayat yang ke-12 sampai dengan 14. Tuhan memberkati saudara dan persembahan yang saudara berikan. Mari bawa persembahan kepada
kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Apapun yang kau taburkan dengan iman penuh, itu juga yang kau tuai sepanjang hidupmu. Baik sedikit maupun banyak, bawalah padanya. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Marilah berdiri dan menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur. Bapa, terima kasih atas segala berkat yang Tuhan curahkan kepada kami, sehingga saat ini kami diberi kesempatan untuk memberi. Pakailah kami untuk menjadi saluran berkat-Mu, agar ada banyak jiwa yang diselamatkan. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Berkatilah gereja-Mu yang mengelola persembahan ini agar menjadi berkat dan bertanggung jawab. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Umat, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, dan lakukan firman Tuhan yang telah saudara-saudara dengar. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu, baik di rumah, sekolah, dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan
karena Kristus nyata dalam hidupmu. Hai pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut tegakkan keadilan dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan kau khawatir, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri pada malam hari ini ibadah rumah tangga kita. Dan arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.